Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review artikel ilmiah dasar agriculture dengan judul Pengembangan Potensi Pertanian Perkotaan di Kawasan Sungai Palu. Dengan sebelumnya saya akan memperkenalkan tim saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, ada Khalifah Rosidah Edusa Putri, ada Hana Jelita Insani Pramono, dan juga ada Selim Marsyada Putri. Kepada teman-teman yang bertugas, dipersilakan. Oke, dimulai dari bab 1. Yang pertama ada latar belakang, dimulai dari pertanian perkotaan, yang mana pertanian perkotaan ini merupakan sebuah aktivitas yang berorientasi pada terwujudnya kemudahan pemenuhan pangan sehari-hari bagi masyarakat kota. Di sisi lain, pertanian perkotaan dapat membantu pemenuhan suatu RTH dalam sebuah kota. Maka dari itu, aktivitas pertanian perkotaan juga harus tertuang dalam rencana tata ruang kota sehingga penyelenggaraannya pun dapat menjadi bagian dari implementasi rencana tata ruang kota. Lalu ada sebuah visi kota masa depan yang mana pertanian perkotaan ini telah diklasifikasikan sebagai bagian dari integral dari kota berkelanjutan karena pertanian perkotaan telah banyak memecahkan masalah mulai dari masalah sosial hingga masalah lingkungan. Lalu pertanian perkotaan juga merupakan bagian dari sistem pangan lokal yang mana makanan dibudidayakan dan diproduksi di daerah perkotaan dan dipasarkan kepada konsumen di daerah perkotaan tersebut. Dan masuk ke pertanian perkotaan di kawasan Sungai Palu, ide gagasan ini berawal dari keinginan dari pemerintah Kota Palu itu sendiri yang ingin mengembangkan Kota Palu menjadi kota hijau yang berkelanjutan. Selain itu juga di Kota Palu ini telah diterapkan kawasan ekonomi khusus yang mana menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk. Dan hal ini bisa menjadi potensi masyarakat Kota Palu untuk menghasilkan bahan pangan sendiri. Lalu dalam upaya pengembangannya, ini memiliki peluang yang cukup besar. Hal-hal yang akan dilakukan di sana mulai dari praktik budaya, pemrosesan, distribusi bahan pangan, dan juga lainnya. Semua itu akan segera dilaksanakan apabila semua syarat telah terpenuhi. Dan masuk ke tujuan, yang mana yang pertama ada mengidentifikasi upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam pengembangan potensi pertanian perkotaan yang dimiliki oleh kawasan Sungai Palu itu sendiri. Yang kedua ada mengidentifikasi ruang lingkup penelitian yang dimulai dari kondisi existing hingga pengembangan potensi pertanian perkotaan. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Next. Dalam pengembangan potensi pertanian perkotaan di Sungai Palu, harus mencakup fungsi ekologi dan budaya. Fungsi ekologi dapat tercapai karena kawasan Sungai Palu merupakan kawasan potensial untuk dikembangkan menjadi aktivitas pertanian perkotaan. Salah satu potensi yang mendukung keberlangsungan pertanian perkotaan di Sungai Palu yaitu air yang mengalir di sungai tersebut. Namun, kawasan Sungai Palu memiliki kondisi masyarakat heterogen. Terdapat aktivitas sosial dan ekonomi. Kawasan Sungai Palu perlu konsolidasi tanah karena sempadan sungainya kurang. Berdasarkan rencana tata ruang Kota Palu yang mencantumkan sepanjang 25 meter. Padahal, sempadan sungai dapat digunakan untuk pengembangan pertanian perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi lahan untuk penataan kawasan pertanian perkotaan yang rinci dan berkelanjutan. Next. Dalam penataan dan perkembangan pertanian perkotaan di kawasan Sungai Palu, terdapat kondisi yang perlu dilakukan penataan, yaitu pada zona A dan zona B. Di zona A ada beberapa variasi bangunan, yaitu rumah tinggal, salon, laundry, kios, tempat cuci motor, warung makan,
penjualan motor bekas, kantor redaksi tabloid sukses, tempat penyewaan sepeda, reparasi sepatu dan sandal, bengkel, usaha telepon seluler, rumah kosong, dan pembuatan stempel. Di zona A sudah terdapat pemanfaatan ruang terbuka untuk kegiatan pertanian. Misalnya dimanfaatkan sebagai kebun pisang. Zona A memiliki kondisi lahan yang sangat padat, orientasi bangunan dan aktivitas ke arah Jalan Raja Moili. Zona ini diusulkan untuk secara keseluruhan ditata sebagai lahan pertanian perkotaan. Oleh karena itu, hunian dan aktivitas masyarakat secara otomatis membutuhkan tempat baru yang berfungsi sebagai hunian atau tempat masyarakat melakukan aktivitas ekonominya. Yang kedua yaitu zona B. Pemanfaatan ruang pada zona B yaitu rumah susun, rumah tinggal, tanah kosong, bangunan baru, gudang, tempat penjualan ikan, dan usaha-usaha masyarakat yang bercampur dengan rumah tinggal, seperti kios, warung makan, bengkel pras mobil, dan kos. Di zona B juga terdapat pemanfaatan ruang terbuka untuk kegiatan pertanian, misalnya dimanfaatkan sebagai kebun pisang. Zona B dapat dikembangkan hunian vertikal seperti apartemen yang dihuni oleh masyarakat yang pindah dari zona A atau masyarakat yang tertarik mengembangkan bisnis pertanian perkotaan. Di zona B juga dibangun bangunan yang akan menjadi pusat aktivitas masyarakat, seperti pasar modern yang fokus pada usaha-usaha pertanian perkotaan, budaya, dan kuliner berbasis hasil pertanian perkotaan. Kondisi ini akan membuat perubahan aktivitas masyarakat yang akan berdampak pada hadirnya perilaku baru. Zona B akan menjadi wadah bagi hunian masyarakat dan wadah bagi aktivitas pendukung pertanian perkotaan. Next. Oke, selanjutnya ini ada tabel potensi jenis penanganan atau program untuk pengembangan pertanian perkotaan di kawasan Sungai Palu. Nah, potensi yang dimiliki kawasan Sungai Palu sendiri ini dapat dikembangkan menjadi kawasan pertanian perkotaan yang produktif, multifungsi, dan memiliki ekonomi yang tinggi yang akan berdampak pada bergeraknya sektor pertanian perkotaan sebagai faktor utama di Kota Palu. Pembangunan pertanian perkotaan di kawasan Sungai Palu ini dapat diimplementasikan ke dalam beberapa sistem, yaitu pertanian organik, sistem pertanian terpadu, sistem pertanian masukan luar rendah. Dan jenis penanganan pada kawasan Sungai Palu ini ada beberapa, yaitu yang pertama pertanian perkotaan, konsolidasi tanah, pembangunan hunian, masyarakat pertanian, perkotaan, pembangunan pasar, dan memiliki fungsi sebagai showroom untuk pertanian perkotaan yang terkait dengan dunia pertanian. Yang kedua yaitu Sungai Palu, yang memiliki fungsi sendiri untuk wisata sungai sebagai bagian dari wisata pertanian perkotaan. Yang ketiga yaitu masyarakatnya sendiri sebagai aktor penggerak kegiatan pertanian perkotaan. Oke, next. Dalam kawasan Sungai Palu dapat dikembangkan menjadi kawasan pertanian perkotaan yang produktif, multifungsi, dan memiliki ekonomi yang tinggi. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, yang akan berdampak pada bergeraknya sektor pertanian perkotaan sebagai faktor utama di Kota Palu. Dengan penelitian ini, masyarakat di kawasan Sungai Palu berperan besar dalam pencapaian pertanian perkotaan karena pemahaman dan pola pikir yang dimiliki masyarakat tersebut serta tindakan-tindakan berkegiatan ekonomi bagi masyarakat merupakan salah satu hal yang menjadi tantangan dalam pengelolaan pertanian di kawasan Sungai Palu. Serta karena hadirnya aktivitas pertanian perkotaan yang mengangkat peran perkembangan pertanian termasuk pengembangan pariwisata melalui pembangunan pertanian perkotaan ini. Oke, next. Oke, ini yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang kami ambil dari studi kasus kita ini ada dua. Yang pertama, ruang lingkup penelitian, dan yang kedua ada upaya. Oke, yang pertama, ruang lingkup penelitiannya
wilayah studi kasusnya itu terbagi menjadi 2 zona, yaitu ada zona A dan zona B, di mana zona tersebut terpisahkan oleh sungai dan tergabungkan oleh jembatan di utara dan selatannya. Untuk luas wilayah sendiri, zona A itu ada 3,82 hektar, untuk zona B 17,20 hektar. Dan untuk variasi ekonomi dari zona A itu terdapat 12 variasi ekonomi, pada zona B terdapat 8 variasi ekonomi. Zona tersebut dipilih karena sangat berpotensi untuk pengembangan pertanian perkotaan. Oke, yang selanjutnya ada upaya yang perlu dilakukan untuk pengembangan potensi pertanian. Yang pertama itu ada konsolidasi tanah, yang kedua ada penetapan jenis aktivitas, yang ketiga ada perekrutan dan pembinaan sumber daya manusia, yang keempat ada penyiapan sarana dan prasarana, yang kelima ada manajemen berkelanjutan. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saran dan masukan dari audiens sangat kami harapkan demi penyempurnaan presentasi kami ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.